Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang penerapan turunan fungsi trigonometri. Kita masuk yang keempat, yaitu garis singgung fungsi trigonometri. Sama halnya dengan turunan fungsi aljabar, di situ juga kita bisa menentukan garis singgung ya, penerapan dari turunannya. Karena pada turunan pertama itu kita bisa menentukan gradien atau kemiringannya ya, kemiringan garisnya, sehingga kita bisa menentukan garis singgungnya. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, nanti itu diberikan biasanya di soal itu diberikan tentukan persamaan garis singgung di titik X sama dengan apa gitu. Jadi X-nya diketahui X sama dengan apa, atau nanti bisa juga langsung diketahui gini. Ya, saya tulis aja deh. Jadi ntar di soal itu bisa diketahui tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik X sama dengan apa, atau bisa juga persamaan garis singgung yang melalui titik A, B gitu ya. Berarti ini yang X sama dengan A gitu ya. X sama dengan A gitu ya. Kemudian di sini adalah FA ya. Fungsi F yang dimasukkan titik A atau si Y-nya. Nah, kalau misalkan yang diketahui adalah yang pertama ini X sama dengan A, maka langkah yang ini harus dijalankan, langkah yang A ini. Yaitu tentukan nilai F di titik X sama dengan A. Karena diketahui cuma X sama dengan A nanti gitu ya. Maka kita harus cari nilai FA. Beda halnya kalau diketahui dua-duanya seperti ini, koordinat atau pasangan terurut ya. Pasangan terurut A, B, maka kita nggak perlu cari FA karena udah ada di sini. Gitu ya. Caranya adalah dengan mensubstitusikan nilai A-nya ke dalam fx ya, sehingga diketahui nilai FA-nya di sini. Nah, sehingga diperolehlah titik singgungnya A, FA. Nah, ada yang di soal langsung diketahui A, FA, ada juga yang cuma diketahui A-nya doang. Seperti itu ya. Makanya di sini saya tuliskan langkah pertama karena nanti soalnya variasi gitu ya. Kemudian yang paling penting langkah yang kedua yaitu pertama kita tentukan turunan pertama dulu dari fungsi f yaitu f aksen x. Kemudian setelah itu kita tentukan kemiringan atau gradien ya. Kemiringan itu adalah gradien garis singgung di titik A, FA yaitu dengan cara mensubstitusikan titik A-nya ke turunan pertamanya. Substitusikan A ke turunan pertama yaitu F aksen A gitu ya. Jadi kita punya turunan, kita punya titik A juga di soal, maka disubstitusikan jadi F aksen A gitu ya. X-nya diganti dengan A. Setelah itu, setelah dapat M, dapat tadi A, FA, maka kita peroleh persamaan garis singgungnya adalah ini dengan cara mensubstitusikan titik-titik tadi ke rumus yang ini yaitu Y dikurangi FA sama dengan M dikali X min A. Oke. Biar paham kita langsung ke soal. Nah, ini contohnya. Persamaan garis singgung, grafik fungsi fx sama dengan 3 cos x plus sin 2x min v di titik v, min 3. Nah, ini nih soalnya tipenya yang kedua tadi ya. Udah diketahui A, F, A ya. Berarti dari sini nih, ini kan udah diketahui titiknya. Titiknya langsung pasangan terurut. Ada juga nanti yang diketahui cuma A-nya doang gitu, X-nya doang. Di titik X sama dengan apa. Berarti dari sini kita dapat A-nya adalah V gitu ya. FA-nya adalah min 3. Nah, ini dari soal. Kita disuruh menentukan persamaan garis singgung. Karena A sama FA-nya udah dapat, kita langsung ke langkah yang kedua. Yaitu menentukan turunan pertama, fungsi F ya. Dan mencari gradiennya. Kita turunin dulu fungsinya. F aksen X, atau di sini aja deh. F aksen X sama dengan, kita lihat. Turunan dari X adalah 1. 1 kali 3. 1 kali 3 yaitu 3. Turunan dari cos adalah min sin. Gitu ya. Sekarang yang ini. Turunan dari 2x min v adalah 2. Berarti plus 2. Turunan dari sin adalah cos. 2x min v ya. Ini berarti f aksen x-nya atau kita bisa tuliskan minnya pindah ke depan jadi min 3 sin x ditambah 2 cos 2x min v. Seperti itu. Nah, setelah dapat, ini langkah yang kedua. Ini langkah yang pertama ya. L1, ini L2. Nggak apa-apa ya, saya nulisnya di mana-mana gitu. Yang penting diperhatikan aja. Ini L2, kita dapat F aksen A, sekarang kita substitusikan A sama dengan V ke sini. Untuk mencari M. Nah, F aksen A itu kan sama dengan M, atau gradien. Maka M-nya sama dengan masukkan F aksen A. F aksen A, masukkan min 3 sin. X-nya diganti jadi V. Min 3 sin V gitu ya. Ditambah 2 cos
nggak muat ya, geser aja ke samping. Oke, tadi apa? M ya. M-nya adalah ini min 3 sin V, kan X-nya diganti A, V, A-nya itu V. Ditambah 2 cos, 2 kali V ya, berarti 2V min V. Sama dengan min 3 sin V ya, berapa sin V itu sin 180. Sorry, hapus dulu. Hapus kok. Sin 180 itu sama dengan sin 0 ya, sama dengan sin 0. Atau gini deh, sin 180 sama dengan sin 180 dikurangi 0 gitu kan. Berarti nilainya sama dengan sin 0. Sin 0 berapa ya? 0. Sin 3 kali 0 ditambah 2 cos V. Kita cari lagi. V kan 180. Cos 80 adalah cos 180 min 0. Oh ya, sorry. Ini kan dia kuadran 2, 180. Berarti dia negatif di sini. Sama dengan negatif cos 0. Cos 0 adalah 1, berarti negatif 1 ya. Ini negatif 1 nilainya. Berarti M sama dengan 0 ditambah 2 dikali negatif 1. Ini saya hapus ya cara mencarinya. Insya Allah udah paham pakai sudut relasi itu. Benar-benar sangat penting sudut relasi di trigonometri ya. Jadi kita cukup ngafalin nilai-nilai di kuadran 1 saja. Maka M-nya sama dengan 2 dikali min 1, oh min 2. Ini dia gradiennya min 2. Mudah ya. Nah, sekarang masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah menentukan garis singgung. Rumusnya adalah Y1 min Y2 gitulah istilahnya mah. Kalau di kalau di aljabar, fungsi aljabar, kalau di sini mah Y min FA gitu. Sama dengan M X min X1 atau X min A, karena X1-nya adalah A. Masukkan Y dikurangi FA, FA-nya di sini min 3. Sama dengan M-nya adalah min 2. X dikurangi A-nya adalah V. Ya, A-nya adalah V. Berarti jadinya Y min kali min plus 3 sama dengan min 2X plus min kali min plus ya, plus 2V. Atau Y-nya sama dengan min 2X plus 2V min 3. Ya, inilah adalah persamaan garis singgungnya. Oke, bisa dipahami untuk sampai sini ya. Biar cantik nulisnya kayak gini. Y sama dengan min 2X, min 3-nya dulu yang ditulis, min 3 plus 2V. Jadi bagian V-nya yang di belakang. Atau bisa juga ditulis lagi jadi Y sama dengan min kurung 2X plus 3 plus 2V. Gitu ya. Bebas. Sampai situ juga udah benar. Nanti tergantung kalau soalnya PG itu kan ada pilihannya. Oke, sampai di sini dulu untuk garis singgung. Kita lanjut ke kecekungan. Ini dia interval kecekungan fungsi trigonometri. Interval kecekungan fungsi trigonometri. Misalkan fx mempunyai turunan pada interval a, b ya. Interval a, b berarti ini tuh maksudnya adalah interval di titik stasionernya ya. Titik stasioner. Nah, untuk interval kecekungan ini kita pakai turunan kedua. Jika f double aksen x lebih dari 0, maka grafik fungsi f cekung ke atas. Jika f double aksen x kurang dari 0, maka grafik fungsi f cekung ke bawah. Intinya ingat di sini aja. Kalau lebih dari itu ke atas, kurang dari itu ke bawah ya. Lebih dari ke atas ya, ini lebih dari ke atas, kurang dari ke bawah. Nggak ada yang sama dengan ya. Nah, ini grafik cekung ke bawah jelas ya, karena dia turun. Ini juga karena naik dia cekung ke atas. Seperti ini gitu kalau digambarkan. Nah, tentukan interval kecekungan fungsi Gx sama dengan min 6 cos 4x plus V untuk 0 kurang dari X kurang dari V. Nah, untuk kecekungan ini hampir sama seperti fungsi naik fungsi turun ya, interval fungsi naik dan interval fungsi turun. Bedanya ini menggunakan turunan kedua, berarti mencari titik stasionernya atau titik ininya, batasan-batasannya juga menggunakan turunan kedua ya. Berarti kita turunin dulu nih, ya G aksen X-nya itu sama dengan min 6, turunan dari 4x plus V adalah 4, kemudian turunan dari cos adalah min sin.
ya. Berarti min kali min jadi plus ya. Plus 24 sin 4x plus V. Selanjutnya, setelah turunan pertama, kita cari turunan kedua. Karena tadi, kalau di fungsi turunan fungsi naik kan kita pakai batasannya itu turunan pertama, ini pakai batasannya turunan kedua. Berarti G double aksen X sama dengan 24. Turunan dari 4x plus V adalah 4. Turunan dari sin adalah cos. Nah, sama dengan, berarti di sini 96 cos 4x plus V. Ini G double aksen X. G double aksen X-nya kita sama dengan kan 0 untuk mencari titik X-nya berapa aja batasannya. Nah, berarti dari sini sama aja kita punya cos 4x plus V itu dia nilainya sama dengan 0. Sama dengan 0. Atau 0-nya bisa kita ubah langsung ya. 9 bagi 0 kan 0. Tapi bisa aja langsung kita ubah ya. Ini kan 96 pindah ruas. 0 per 96 kan 0. Di sini kan 0. Cos-nya nilainya 0 adalah cos V per 2. Nah, berarti kita dapat nih, ada 2. V per 2 sama dengan, dibalik aja ya. 4x plus V sama dengan V per 2 plus K dikali 2V atau 4x plus V sama dengan min V per 2 gitu ya. Kan dia plus minus kalau cos plus K dikali 2V. Nah, berarti 4x sama dengan V per 2 V-nya pindah. V per 2 min V gitu ya. Tambah K dikali 2V. Berarti X-nya sama dengan, ini kan jadinya min V per 2 ya. Plus K kali 2V, ini 4. Berarti X-nya adalah min V per 6, karena 4 kali 2, 8. Bukan 6, sorry. Min V per 8, terus plus K dikali 2V per 4, jadi V per 2. Seperti itu. Nah, ini juga sama, nanti dijabarkan dapat X-nya sama dengan apa, gitu ya. Setelah dapat X-nya, kita masukkan K-nya 0, K-nya 1, sehingga nanti diperoleh di sini saya punya ini titik stasionernya. Titik-titiknya. Ya, terus di sini juga nanti ada sebenarnya ada 0 gitu ya. Kemudian di sini lagi ada V. Setelah itu kita cari daerah positif dan negatif. Caranya gimana? Seperti yang kemarin. Kita substitusikan angka-angka di antara batasan-batasan ini. Kita tuliskan dulu deh V per 8 itu apa, seperti itu ya. Saya hapus dulu deh ini deh. Bulet-buletannya. V per 8 berarti 180 dibagi 8 ya, 22,5. Ini sini 22,5. Yang ini berarti 22,5 dikali 3. Berarti berapa? 22,5 kali 3 itu 67,5. Yang ini berarti 22,5 dikali 5. 22,5 dikali 5 itu 112,5. 112,5, terus yang ini dikali 7. Saya dikali 7 berarti 157,5. Nah, ambil aja sembarang. Misalkan saya di sini ambil antara 22,5 sampai 67,5. Saya ambil 30 di sini 30 ya. Masukkan ke turunan kedua. Turunan keduanya kan cos 4x plus V gitu ya. Ada 6-nya sih. Nah, tapi kan kita mau lihat daerah positif negatif, kita tinggal lihat ini aja, apa namanya, sudutnya aja. Karena di sini udah positif, kita lihat sudutnya aja, dia di kuadran berapa. Masukkan 4, X-nya masukkan 30, ditambah 180 gitu ya. 4 kali 3 itu 120, ditambah 180, itu sama dengan 300. 300 itu kuadran 4. Nilai cos di kuadran 4 itu nilainya positif, maka di ini daerah positif. Yang ini nanti ketika dimasukkan dia negatif, ini positif, ini negatif. Maka, sesuai ketentuan yang tadi, kalau dia positif atau lebih dari 0, artinya cekung ke atas. Kalau negatif, dia cekung ke bawah. Maka nih, dari V per 8 sampai 3V per 8, atau V per 8 kurang dari X, kurang dari 3V per 8, kemudian 5V per 8 kurang dari X, kurang 7V per 8, merupakan cekung ke atas. Nih ya.
F double aksen naik. Dengan demikian fungsi cekung ke atas ya. V per 8 sampai 3 V per 8, kemudian 5 V per 8 sampai 7 V per 8 yang plus ya. Yang negatifnya dia berarti fungsi cekung ke bawah pada interval ini. Ya, yang negatif 0 sampai V per 8, 3 V per 8 sampai 5 V per 8, dan 7 V per 8 sampai V. Nah, seperti itu ya anak-anak, kurang lebih. Mungkin itu saja. Alhamdulillah materi kita sudah selesai. Nanti kita tinggal bahas-bahas soal-soal aja. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.